Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, revolusi dunia, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, mari kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, tidak terasa ya, kita sudah memasuki puasa Ramadan di hari ke-9. Ada yang hari ke-9, ada yang hari yang ke-10. Nah, tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan hari Idul Fitri. Tidak terasa ya, Ramadan ini sudah 1 minggu lebih aja kita berada di bulan suci Ramadan ini. Amal apa saja yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita perbuat di bulan suci Ramadan ini? Mungkin di antara kalian semua sudah banyak melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang dengan memperbanyak sholat sunatnya, ada yang memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Sahabat kesemuanya, perlu kita ingat, ada beberapa tingkatan orang yang puasa itu. Apa saja sih? Apakah kalian tahu tingkatan apa saja yang ada dalam orang yang berpuasa ini? Mari kita bahas. Ada dalam sebuah hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sawmu salasu darajatin. Sawmu awam wa sawmu khawasi wa sawmul khawasil khawas. Nu hartosna teh kieu. Ari puasa teh eta aya 3 tingkatan. Nu kahijina nyaeta puasa jalma awam, anu kaduana nyaeta puasana jalma khawas, anu katiluna nyaeta puasana jalma khawasil khawas. Nah, sing emut aya 3 tingkatan jalma puasa teh. Hiji jalma awam, kadua jalma khawas, katilu jalma khawasil khawas. Jadi begini kalau menurut bahasa Indonesianya. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang khawas, yang ketiga puasa orang khawasil khawas. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama, puasa orang yang awam, yaitu puasa orang yang hanya menahan lapar dan haus saja. Dia hanya menahan dari lapar dan haus saja, tapi dia tidak menahan dari syahwatnya, tidak bisa menahan dari hawa nafsunya. Dia tidak bisa menjaga lisannya untuk menggibahkan orang lain. Dia tidak bisa menjaga matanya untuk melihat hal-hal yang kurang baik. Jadi dia itu puasanya hanya puasa menahan lapar dan haus saja, tapi anggota badannya tidak ditahan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Lisannya masih berkata jelek, masih mengeluarkan kata-kata yang jelek, matanya masih dilihatkan ke hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, telinganya masih didengarkan untuk mendengarkan hal-hal yang kurang pantas untuk didengarkan. Nah, itulah puasa jalma awam. Jadi puasa orang yang awam ini dia hanya menahan lapar dan haus saja. Dia termasuk puasa, tapi dia puasanya itu hanya menahan lapar dan haus saja. Dia anggota badannya tidak berpuasa dari hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jalma, itu orang yang awam. Nah, yang kedua yaitu puasanya orang yang khawas. Orang khawas. Apa sih orang yang khawas ini? Yaitu puasa orang yang soleh, yang solehah, yang solih dan solihah. Lebih bagus daripada orang yang awam. Lebih bagus lah daripada orang yang awam. Tapi dia dikatakan lebih bagus daripada orang yang awam ini apabila memenuhi 5 perkara ini. Apa saja sih 5 perkara itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu memejamkan mata dari segala dosa menurut syara. Jadi maksudnya memejamkan mata di sini bukan memejamkan mata, tapi dalam artian kita itu menjaga mata kita dari hal-hal yang memang kurang baik, hal-hal yang berdosa menurut syara. Misal kita melihat lawan jenis dengan syahwat, itu kan dosa menurut syara. Jadi nggak boleh. Ketika kita bisa menahan itu, maka kita bisa termasuk puasanya orang yang khawas. Jadi ingat ya, ketika kita bisa menjaga mata kita, memejamkan mata kita dari hal-hal yang dosa menurut syara, maka insya Allah kita termasuk orang yang puasanya awam, puasanya khawas. Jadi mata kita harus dijaga dari hal-hal ya, dari penglihatan yang kurang baik lah, yang bisa menimbulkan dosa bagi diri kita. Yang kedua, yaitu menjaga lisan dari segala yang buruk seperti gibah, berbohong, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang khawas ini dia itu selain bisa menjaga matanya, dia juga bisa menjaga lisannya dari menggibahkan orang lain, dari berbicara buruk, dari berbohong, dari memfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang yang khawas ini berpuasa, dia menjaga lisannya supaya lisannya tidak berkata buruk, tidak berbohong, tidak menggibahkan orang lain, dan lain sebagainya. Lisannya dijaga, dia hanya mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulutnya. Kemudian, yang ketiga, yaitu mencegah telinga dari mendengarkan setiap perkara yang makruh. Apa yang makruh itu? Seperti mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik itu makruh. Nah, orang yang khawas ini, puasa yang khawas ini, dia itu mencegah telinganya untuk mendengarkan musik. Karena musik itu makruh. Walaupun nggak haram, tapi makruh.
Nah, orang yang sedang berpuasa ini, jika ingin termasuk orang yang khawas, maka kita harus menjaga telinga kita dari hal-hal yang dimakruhkan, seperti halnya mendengarkan musik, mendengarkan seruling, pokoknya atau mendengarkan gibahan orang lain. Itu dosa ya, mendengarkan gibahan orang itu dosa. Yang makruh itu mendengarkan musik salah satunya. Kita itu sebisa mungkin lah, kalau kita ingin termasuk orang yang khawas, puasanya khawas, maka kita harus bisa menjaga telinga kita, mencegah telinga kita untuk mendengarkan musik, mencegah telinga kita untuk mendengarkan orang bergibah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mencegah dari seluruh anggota badan akan setiap pemaksiatan, akan setiap maksiat, dari setiap maksiat, sarang, dan mencegah perut dari setiap barang yang subhat ketika waktu berbuka. Jadi intinya seperti ini, mencegah dari seluruh anggota badan itu dari yang berbau maksiat, setiap hal yang bermaksiat. Apa saja kita tuh harus mencegah anggota badan kita melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Misalkan tangan kita jangan sampai mencuri, mulut kita jangan sampai berbicara yang kotor, mata kita jangan sampai melihat hal yang tidak baik, telinga kita jangan sampai mendengar hal yang tidak perlu kita dengar. Jadi mencegah dari hal-hal yang berbau maksiat. Kita bisa mencegah anggota badan kita dari hal-hal yang bermaksiat. Dan kita juga, dia juga bisa mencegah perutnya dari setiap barang yang subhat ketika dia berbuka. Apa maksudnya subhat? Subhat itu kurang jelas, tidak jelas antara halal dan haramnya. Seperti kita menemukan buah limus atau buah mangga di jalan itu kan, atau di sungai, kita menemukan buah mangga di sungai, kita kan nggak tahu itu mangga itu punya siapa, jadi itu namanya barang subhat. Ikan di sungai itu subhat, tidak haram tapi subhat. Subhat itu adalah barang yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya, itu subhat namanya. Nah, orang yang khawas ini, dia menjaga dari barang yang subhat ketika dia berbuka. Jadi dia itu berbuka dengan hati-hati, hanya berbuka dengan makanan yang halal-halal saja, tidak subhat, apalagi haram. Nah, itu orang yang bisa mencegah barang yang subhat ketika dia berpuasa, itu dia termasuk orang yang khawas puasanya. Kemudian yang kelima yaitu tidak membanyakan dari barang halal ketika waktu berbuka. Nah, orang yang khawas juga ketika dia berbuka itu dia tidak banyak memakan makanan yang halal. Walaupun halal, tapi tidak boleh berlebihan. Maka orang yang khawas itu tidak berlebihan dalam berbuka. Kadang-kadang kan kita itu ketika berbuka itu segala dimasukkan ke dalam perut kita. Udah es campur lah, gorengan lah, nasi lah, roti lah, jus buah lah, sop buah lah, semuanya dimasukkan ke dalam perut kita. Nah, orang yang khawas ini tidak semua makanan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tidak berlebihan, walaupun halal tapi tidak berlebihan dia memasukkannya. Nah, itulah puasa yang khawas. Jadi kita bisa dikategorikan orang yang khawas puasanya ketika memenuhi 5 syarat tersebut. Kemudian tingkatan puasa yang ketiga yaitu puasa khawasil khawas. Yaitu apa sih maksud puasa khawasil khawas? Yaitu dia itu bukan hanya puasa menahan dari lapar dan haus saja, tapi dia juga menahan hatinya untuk membicarakan, mengkretegkan, untuk hatinya itu untuk tidak berbicara buruk lah, untuk tidak
menekadkan hal-hal buruk. Dia bisa menjaga hatinya, berpuasa badannya, berpuasa matanya, berpuasa mulutnya, berpuasa telinganya, seluruh anggota badannya berpuasa termasuk hatinya. Jadi dia bukan hanya puasa dari lapar dan minum saja, tapi dia berpuasa dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa hatinya, puasa seluruh anggota badannya. Maka itulah termasuk puasa khawasil hawas. Nah, kita berada di tingkatan yang mana? Apakah puasa awam, puasa khawas, atau puasa khawasil khawas? Mungkin bagi saya sendiri mungkin masih ada di puasa awam lah. Karena masih banyak melakukan hal-hal dosa. Mari kita perbaiki diri kita ya, supaya kita bisa termasuk orang yang berpuasanya itu khawas minimal. Atau lebih baik lagi khawasil khawas. Semoga kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa orang yang awam, yang kedua puasa orang yang khawas, dan yang ketiga puasa orang yang khawasil khawas. Semoga bermanfaat penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.